Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman penguat hari ini Kamis 2 April 2020. Tema yang saya berikan, bersuka citalah. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau berikan. Hari ini kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, memberkati setiap pendengar firman penguat hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba mohon, berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Firman penguat hari ini dari Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang bersukacita, tentunya semua orang sanggup ketika kondisi, keberadaan, kehidupan baik-baik saja. Tapi apakah saya dan saudara sanggup bersukacita ketika segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita doakan belum kunjung tiba? Sebagai orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita adalah modal utama yang harus saya dan saudara miliki. Sebab Allah telah menyelamatkan saya dan saudara, memberikan hidup yang kekal. Tapi apakah sukacita itu bisa tetap menjadi milik kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 4 ayat yang keempat, ini konteksnya berbicara ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara, dianiaya, disesah, dia dikurung di dalam tempat yang gelap, sesak dan pengap. Di sana dia dipenjara karena pemberitaan Injil. Di saat ia di dalam penjara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia menguatkan jemaat untuk tidak bersedih, untuk tetap semangat menjalani kehidupan, dan tidak perlu takut ketika mereka tahu Rasul Paulus, hamba Tuhan yang melayani mereka, ada di dalam penjara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, isi surat Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Apa yang membuat Rasul Paulus bisa bersukacita di tengah-tengah keberadaannya yang tidak beruntung? Dikatakan apa? Bersukacita di dalam Tuhan. Rasul Paulus ingin mengajarkan bahwa sukacita orang percaya bukan pada situasi yang ada, bukan pada harta benda, deposito yang melimpah, pendidikan yang baik, keluarga yang baik. Tapi Rasul Paulus ingin mengatakan, sukacita kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus hutang dosa saya dan saudara, memberikan hidup yang kekal kepada saya dan saudara. Apakah itu kurang? Saudara, walaupun saya dan saudara menderita di dunia ini, mungkin kita tidak kaya, mungkin kita susah, mungkin kita menjadi orang yang tidak dianggap dan tidak diperhitungkan. Saudara, kekayaan surga yang pasti diberikan kepada saya dan saudara, itu lebih dari cukup untuk menggantikan segala kehilangan kita di dunia ini. Saudaraku, bersukacitalah bukan karena apa yang dunia tawarkan, tapi bersukacitalah karena Yesus Kristus yang memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Mari, engkau yang sudah percaya Yesus, bagikan sukacitamu kepada semua orang. Tunjukkan hidupmu kepada semua orang, agar mereka melihat Kristus dalam hidupmu. Bagi engkau yang belum percaya Yesus, hari ini saya mengundang engkau. Bukalah hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau akan diselamatkan. Maka sukacita yang dari sorga akan menjadi milikmu. Tidak sama seperti yang sukacita dunia ini berikan. Kiranya firman ini memberi kekuatan, kemenangan, pengharapan untuk kita melangkah di dalam Tuhan di masa-masa yang sulit sekalipun. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, buat teladan Rasul Paulus bagi kami untuk boleh bersukacita dalam segala situasi, sekalipun dalam hal yang sulit, bahkan mungkin kemalangan.
karena sukacita kami ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapakku ya Allahku, berkatilah semua pendengar, penguat firman hari ini, yang ada di Amerika, yang ada di India, yang ada di Indonesia, yang ada di Arab Saudi, di Yerusalem, dimanapun berada. Tuhan, hamba mohon, berkati mereka. Yang sakit kau sembuhkan, yang susah kau hiburkan, yang kesulitan Tuhan permudah. Jawab doa mereka, agar mereka bersuka cita menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Anugerah, yang sakit pun disembuhkan, dan kami semakin setia mengikut Engkau, mengiring Engkau, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.